Yang kedua adalah materi numerik. Wah, ini menarik nih juga. Berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Apa sih berhitung? Tentu kita bicara soal aritmatik. Mengukur kemampuan hitung sederhana. Hati-hati dengan kata-kata sederhana ini karena sering menjebak. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome back to Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai persiapan kita untuk menghadapi CPNS, yaitu pengadaan PNS tahun 2021. Teman-teman semua, Sobat Konstanta, perlu digarisbawahi bahwa dasar hukum untuk pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2021. Dan di dalam Permenpan RB tersebut itu ada pasal 34 ayat 2 ya, di mana jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh menteri. Nah teman-teman semuanya, di dalam komposisi soal SKD tahun 2021 itu masih terdiri dari 3 komponen utama, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, TKP, tes karakteristik pribadi, dan juga TIU atau tes intelijensia umum. Sebagaimana yang Sobat Konstanta ketahui bahwa tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Nah yang menarik di sini adalah yang berbeda antara keputusan menteri dengan Permenpan RB adalah adanya komponen bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman sudah familiar, kalau Sobat Konstanta sudah familiar dengan Permenpan di tahun sebelumnya, bahasa Indonesia memang menjadi bagian dari tes wawasan kebangsaan, ya kan? Nah kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, kemudian TIK atau teknologi informasi komunikasi, kemudian profesionalisme. Nah yang baru adalah adanya materi anti radikalisme di dalamnya. Nah ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengetahui, mencari tahu apa sih yang menjadi inti dari pertanyaan penilaian tes karakteristik pribadi. Karena bentuk-bentuk soalnya kita belum begitu paham karena tidak memiliki pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini menjadi tantangan buat kita untuk belajar lebih giat lagi. Nah yang terakhir ya, yang terakhir dan menjadi momok ya, menjadi hal yang sangat menakutkan bagi banyak peserta, yaitu adalah TIU, tes intelijensia umum. Nah di mana di dalam itu ada 3 komponen besar, yaitu ada verbal, numerik, dan figural. Verbal itu dibagi menjadi 3 besar, menjadi 3 bagian besar, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Nah kemudian numerik itu seperti biasa ya, bicara tentang angka-angka, ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan yang paling bikin kita pusing adalah soal cerita. Kenapa? Karena membaca soalnya saja sudah memakan waktu yang amat sangat banyak, apalagi mencari jawabannya. Nah yang terakhir adalah figural. Ini adalah tentang gambar atau serial, di mana figural ini dibagi menjadi 3 besar, yaitu ada analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Nah teman-teman semua, Sobat Konstanta, seleksi kompetensi dasar menjadi sangat menarik, menjadi sebuah kompetisi yang sangat terbuka dan sangat dinamis karena materinya bisa saja berubah dari tahun ke tahun. Untuk itu, kamu semua harus belajar lebih giat lagi supaya bisa mengetahui segera ya, dengan segera kemampuan kamu ada di mana, kekurangan kamu di mana, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kemudian kita akan bahas ya materi ini secara lebih detail lagi. Pertama soal TWK. Nah teman-teman semua udah tahu tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 5 komponen dasar. Pertama, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nasionalisme itu bicara tentang kemampuan kita mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas, mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga adalah bela negara, yaitu kemampuan untuk berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara.
Yang keempat, nah ini menarik nih, pilar negara, mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dari 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir adalah nomor 5, bahasa Indonesia, yaitu kemampuan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu TIU. TIU akan bicara tentang 3 hal yang besar sekali dan saya sudah sebutkan di depan tadi. Nah, di mana materi TIU itu terdiri dari 3. Yang pertama verbal, 2 numerik, 3 figural. Verbal bicara tentang analogi, silogisme, dan analitis. Apa itu analogi? Analogi adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kamu pasti tahu ini ya. Yang kedua adalah silogisme, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menarik sebuah kesimpulan atau konklusi dari 2 pernyataan yang diberikan dalam soal. Yang ketiga, analitis, kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan atau konklusi. Yang kedua adalah materi numerik. Wah, ini menarik nih juga. Berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Apa sih berhitung? Tentu kita bicara soal aritmatik. Mengukur kemampuan hitung sederhana. Hati-hati dengan kata-kata sederhana ini karena sering menjebak. Ya, itu bisa membedakan kamu mendapatkan poin 5 atau poin 0. Kemudian yang kedua adalah deret angka. Mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif. Mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Yang keempat, soal cerita. Soal cerita adalah soal yang menghabiskan waktu kita untuk membaca soalnya saja, bukan untuk menjawab loh. Hati-hati di sini. Soal cerita itu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan pada soal tersebut. Nah, yang terakhir di dalam materi TIU adalah figural. Ya, di mana figural itu bicara tentang analogi dari sebuah figural atau gambar, kemudian ketidaksamaan dan serial. Dalam analogi figural, ya agak berbeda dengan analogi verbal. Analogi figural itu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, bedanya analogi figural dan analogi verbal adalah alatnya. Pada saat kita bicara analogi verbal, maka perbandingan 2 konsep yang digunakan adalah kata. Sedangkan dalam figural adalah perbandingan 2 konsep dalam 2 gambar. Oke, poin berikutnya adalah ketidaksamaan. Mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang terakhir adalah serial, yaitu mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, itu materi yang dibahas dalam soal TIU. Yang terakhir yaitu TKP, tes karakteristik pribadi, ada 6 poin ya, 5 poin yang sudah ada tahun sebelumnya dan 1 poin pendatang baru. Yang pertama adalah pelayanan publik, yaitu kemampuan menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Ingat ya, yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Garis bawahi, tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja atau network, mampu membangun dan membina hubungan kerjasama atau bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi. Ini garis bawah ya, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Efektif itu apa sih? Efektif adalah tujuan tercapai. Garis bawahi juga tuh kata kuncinya. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu mampu beradaptasi dan bekerja sama efektif dalam masyarakat majemuk terdiri dari ya beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Garis bawahi lagi, kata-kata efektif sudah 4 kali keluar.
ya. Tetapi dalam konteks TIK adalah pemanfaatan teknologi dan tujuannya adalah meningkatkan kinerja. Jadi kinerjanya sudah bagus, kemudian meningkat lagi. Yang kelima, profesionalisme, yaitu bicara tentang kemampuan kita melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Tuntutan jabatan. Jadi kita mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan memperhatikan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir, yang paling baru adalah komponen anti radikalisme. Apa itu? Yaitu adalah menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan bagi kamu yang belum subscribe, harus segera subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.